Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang berpotensi naik atau yang menarik untuk tanggal 25 sampai 28 Maret 2024 atau untuk di minggu depan. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi jika teman-teman berminat boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi, karena jika teman-teman join ke Telegram tersebut, teman-teman akan mendapatkan benefit seperti analisa saham menarik setiap harinya, kemudian menu scalping, menu sore, dan juga list saham mik akumulasi setiap harinya. Kemudian ada juga kolom diskusi yang bisa teman-teman gunakan untuk diskusi dengan member yang lainnya. Antek Saham juga memiliki membership premium yang tentunya membership premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak. Salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham menarik setiap harinya, lengkap dengan area entry, area SL, dan juga area target pada saham tersebut. Ada juga pembelajaran analisa teknikal saham yang bisa teman-teman manfaatkan jika join ke Antek Saham Premium. Jika teman-teman berminat join ke Antek Saham Premium, boleh menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Saya juga sebelumnya sudah mengupload analisa saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO, kemudian analisa saham Big Banks, yaitu BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Jika teman-teman belum menonton video tersebut, boleh nanti menonton video itu setelah menonton video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan saham-saham menarik atau trading plan yang ada pada saham tersebut. Oke, langsung saja ke analisanya. Untuk analisanya kita mulai dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Oke, untuk IHSG boleh kita lihat selama 1 minggu terakhir ini harga masih terjaga di atas area demand dari pola double bottom kita di sini. Area demand 7.338 sampai 7.314. Boleh kita lihat masih tertahan di area tersebut. Ini menjadi sesuatu yang bagus dan bagus untuk kita karena IHSG berpotensi bergerak naik kembali karena turunnya di tanggal 15 Maret ini hanya untuk koreksi, lalu bergerak naik kembali. Jadi jika IHSG masih bisa bertahan di atas area demand 7.338 sampai 7.314, maka IHSG sangat berpotensi naik ke area resisten di 7.403 sampai all time high di sini di 7.454. Jadi untuk IHSG view saya akan lebih cenderung untuk bergerak naik karena sudah menandakan rejection di area demand, dan dengan ini maka IHSG berpotensi naik ke area targetnya di 7.400 sampai 7.454. Akan tetapi tetap pantau area demand ini, karena jika area demand-nya di breakdown maka akan turun ke area demand selanjutnya di 7.100 sampai 7.200. Maka dari itu untuk IHSG secara teknikalnya cenderung akan bergerak naik. Akan tetapi kita lihat dulu secara volumenya, boleh kita lihat di sini. Di hari Jumat tanggal 22 mulai ada outflow dari net foreign vessel-nya. Ada outflow yang dimana ini menjadi sesuatu yang tidak bagus karena ada outflow dari asing walaupun tidak terlalu besar, tetapi di sini ada outflow dan pergerakannya ditutup hijau. Jadi memang masih cukup bagus dan outflow dari asing tidak terlalu besar, jadi masih strong untuk IHSG untuk bergerak naik. Jadi secara volume masih menarik ya. Secara beberapa hari terakhir, asing masih masuk atau inflow, tapi di hari Jumat ada outflow sedikit pada IHSG. Nah, dengan seperti ini, maka IHSG sangat berpotensi ya, naik ke resisten di 7.400. Di sini, area 7.400. Nah, maka dari itu boleh nanti memantau untuk IHSG area demand yang di sini. Dan juga teman-teman perlu menonton analisa Big Banks karena Big Banks ini salah satu penggerak dari IHSG, 4 saham Big Banks tersebut. Jadi wajib menonton video tersebut menurut saya untuk mengetahui kemana arah IHSG ke depannya. Oke, kira-kira begitu untuk IHSG. Sekarang kita masuk ke 3 saham yang berpotensi naik atau yang menarik untuk tanggal 25 sampai 28 Maret 2024 yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Untuk saham yang pertama ada saham Tugu, asuransi Tugu Pratama. Boleh kita lihat di sini untuk Tugu sudah
sebelumnya sudah pernah saya bagikan juga secara gratis. Dan di sini untuk analisanya sudah saya hapus. Dan di sini boleh kita lihat saya menggambarkan dua trendline yang dimana untuk resisten trendline-nya sudah di breakout di sini. Nah, di breakout di sini, lalu harga turun, di sini turun untuk retest saja. Jadi turun untuk retest. Setelah mencapai area demand di sini, harga bergerak naik kembali. Ini menjadi sesuatu yang bagus karena Tugu berpotensi melanjutkan naiknya. Dan di sini juga boleh kita lihat kalau Tugu berhasil break resisten yang di sini. Resisten di 1160, dan ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih saham Tugu untuk dibagikan kepada teman-teman sekalian. Dan kita juga di premium ada posisi pembelian pada Tugu, jadi saya melihat Tugu ini akan melanjutkan naiknya. Bisa naik sampai pertama ke sini dulu, ke resisten 1200, lalu ke resisten 1235. Dan secara teknikal di sini boleh kita lihat sangat menarik. Sekarang kita cek dulu bagaimana volumenya pada saham Tugu ini. Kita cek dulu broker summary pada saham Tugu. Oke. Untuk Tugu boleh kita lihat di sini. Ya, boleh kita lihat selama 1 minggu terakhir mulai dari tanggal 15 ya, di sini. Tanggal 15 menandakan net foreign vessel-nya menandakan hijau. Boleh dilihat cukup besar di sini candle-nya hijau. Mulai dari tanggal 14 Maret 2024. Ini menandakan kalau asing masih akumulasi pada saham Tugu ini. Dan juga secara broker summary boleh kita lihat dan juga secara broker summary boleh kita lihat ada akumulasi di hari Jumat kemarin. Jika kita tarik secara mingguannya, memang masih tergolong normal ya di sini. Small akumulasi, berarti masih ada akumulasi dengan asing yang mengakumulasi dari broker AK, KZ, dan juga ada Excel di bawahnya di sini, top 3. Lalu yang jual ada RF, AI, dan YJ. Jadi masih tergolong akumulasi pada saham Tugu ini. Ini juga menjadi alasan saya kenapa saya membagikan Tugu kepada teman-teman sekalian. Nah, karena kedua alasan tersebut, maka untuk Tugu kita boleh bagikan atau saya boleh bagikan trading plan yang menarik yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Untuk Tugu, boleh kita masuk di antri sedikit di 1170. Lalu target pertama kita buat di area resisten di sini. Di harga, oke, kurang menarik kalau secara di sini stop. Oke, stop loss di sini. Oke, boleh kita lihat. Sebentar, oke. Kita buatkan risk reward 1:1 dan kita antri di 1170. Jadi kita antri di 1170. Antri 1 tick atau 2 tick di bawah harga sekarang yaitu di 1175. Jadi kita antri di 1165 sampai 1170. Untuk target pertama kita buatkan di sini. Target pertama di 1205, lalu target kedua di 1235. Boleh kita lihat jika kita antri di 1165 maka risk reward yang kita dapatkan 1:1,14, yang dimana untuk potensi loss 3% dan potensi profit di 3,43%. Jadi masih menarik untuk Tugu secara risk reward rasionya, apalagi secara teknikal dan juga broker summary-nya yang tadi. Jadi dengan adanya konfirmasi yang tadi maka untuk melakukan pembelian pada saham Tugu sangat menarik. Dan juga secara risk reward rasionya masih menarik. Dan jika kita membuatkan sampai ke target kedua, maka potensi profit kita sekitar 6%-an. Jadi sangat menarik. Dan risk reward 1:2 jika mencapai target kedua pada saham Tugu. Tetap memperhatikan suatu support di sini. Di 1135. Jika support ini di breakdown, maka teman-teman harus keluar dari saham Tugu karena jika di breakdown maka stop loss kita akan terkena di 1130. Jadi tetap memperhatikan satu support di 1135. Jika di breakdown, keluar dari Tugu akan tetapi jika masih bisa bertahan di atasnya, maka boleh hold sesuai trading plan yang di sini atau sesuai trading plan teman-teman masing-masing. Sini saya akan ketik buy
on weakness buy 1165 sampai 1170, TP 1205, TP2 di 1235, SL 1130. Jadi boleh nanti teman-teman pantau untuk tunggu area-area yang di sini sesuai trading plan yang saya buatkan trading plan seperti ini, dan juga boleh menyesuaikan sesuai trading plan teman-teman masing-masing. Lalu lanjut ke saham yang kedua, ada Cepin. Oke, untuk Cepin boleh kita lihat di sini pergerakannya cukup bagus ya. Rally dari tanggal 2 Februari. Boleh kita lihat rally yang cukup bagus. Sudah naik sekitar 17%. Jadi menjadi sesuatu yang bagus untuk Cepin dan berpotensi melanjutkan naiknya. Dan di sini juga Cepin sudah breakout area supply yang di sini. Boleh kita lihat area supply. Boleh kita lihat area supply yang cukup bagus di sini dan sudah berhasil di breakout oleh harga. Ini menjadi sesuatu yang bagus karena dengan di breakoutnya supply ini maka Cepin akan melanjutkan naiknya. Dan di sini kita akan menggambarkan sebuah area demand yang sudah terbentuk di sini. Di sini, oke. Nah, untuk harganya 5125 sampai 5225. Boleh kita lihat area demand ini sudah dicobai oleh harga sekitar mulai dari tanggal 20, 21 sampai 22 Maret dicobai di sini, akan tetapi masih berhasil dipantulkan di area demand ini. Jadi ini menjadi sesuatu yang bagus untuk Cepin, bisa melanjutkan naiknya sampai ke arah target kita nantinya. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham Cepin. Untuk Cepin boleh kita lihat di sini, oke, sangat bagus ya. Boleh kita lihat ada akumulasi mulai dari tanggal 1 Maret sampai di tanggal 22 kemarin ada akumulasi yang cukup bagus pada saham Cepin. Dan juga asingnya, walaupun kadang merah dan juga kadang hijau, tetapi masih didominasi oleh hijau menurut saya di sini. Boleh kita lihat candle-candlenya sini cukup besar. Tetapi pada saat candle merah tergolong kecil di sini. Jadi memang asing masih masuk pada saham Cepin ini. Secara broker summary mingguannya ada akumulasi dari OD, CC, dan NE. Dan yang jualan ada dari asingnya, ZP, BB, BK, AK, dan YP. Jadi masih menarik, walaupun asing keluar, tapi pergerakan dari Cepin ini masih dalam pergerakan naik. Jadi teman-teman pantau saja, jika broker-broker yang beli ini masih dalam keadaan beli, maka untuk pergerakan Cepin masih akan lanjut naik atau rally ke arah target kita nantinya. Jika kita cek dari tanggal 22 Maret di hari Jumat kemarin, oke, masih terlihat ya. CC masih beli dengan cukup banyak, diikuti dengan YU, OD, dan BK. Dan yang jual ada ZP, DX, AK, dan DR. Jadi masih sangat menarik secara broker summary pada saham Cepin. Masih ada akumulasi yang cukup bagus, mulai dari tanggal 1 Maret pada saham Cepin ini. Nah, karena seperti itu, sudah masih ada akumulasi dan juga sudah break area supply yang di sini. Supply yang di sini sudah di breakout, maka untuk Cepin sangat berpotensi naik ke arah target kita nantinya. Untuk target-target pada saham Cepin boleh digunakan di sini. Area resisten yang pertama di sini 5475, lalu di sini 5650. Dan karena alasan yang tadi, maka pada saham Cepin boleh kita gunakan atau boleh saya bagikan trading plan yang boleh menjadi referensi bagi teman-teman masing-masing. Oke, untuk trading plan saya akan antri dulu. Antri di 5250, stop loss di bawah dari demand, dan target pertama di 5475. Boleh kita lihat secara trading plan ini, risk reward rasionya masih sangat bagus, masih masuk 1:1,13. Yang dimana untuk potensi profit sekitar 4% dan potensi loss di sekitar 3%-an. Jadi masih sangat menarik jika kita antri di harga 5250. Akan tetapi jika masuk di harga sekarang di close-nya, maka risk reward ratio kita akan kurang bagus karena potensi profit kita hanya 3% dan potensi loss di 4%. Jadi
kurang menarik jika masuk di harga sekarang. Jadi saya akan antri di 5.250. Lalu target pertama di sini 5475. Lalu untuk target kedua di sini 5650. Boleh kita lihat jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 7,62%. Tentunya sangat bagus dengan trading plan seperti ini pada saham Cepin yang masih dalam pergerakan naik dan juga masih bertahan di atas area demand-nya. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga area demand 5125 yang ini sampai 5225. Jika area demand ini belum di breakdown maka Cepin sangat potensi naik ke arah target kita. Akan tetapi jika area demand-nya di breakdown maka untuk Cepin akan bergerak turun kembali ke area support yang di sini. Nah, maka dari itu untuk Cepin tetap perhatikan suatu area, yaitu area demand 5125 sampai 5225. Jika masih bertahan di atasnya, maka teman-teman akan boleh hold sesuai trading plan, dan tentunya akan sangat berpotensi untuk bergerak naik ke arah target kita jika masih ada akumulasi atau inflow pada saham Cepin ini. Dan di sini saya akan ketik dulu trading plan pada Cepin, buy on weakness, buy 5250, TP1 5475, TP2 5650, lalu SL 5050. Jadi untuk Cepin trading plan-nya sudah saya ketik di sini supaya teman-teman tidak bingung area-area yang saya tandai yang tadi. Oke, saham yang ketiga atau yang terakhir ada ASA di Sarana Armada. Boleh kita lihat di sini saya menggambarkan sebuah trendline yang sudah di breakout ya di sini. Dicoba di breakout dan masih bertahan di atas resisten trendline-nya. Dan juga di sini ada sebuah area supply yang sudah berhasil di breakout oleh ASA ini. Saya tandai dulu sampai 800. Dan boleh kita lihat ASA masih tertahan di atas area demand-nya karena sudah di breakout berubah menjadi sebuah area demand untuk sekarang. Jadi ini menjadi suatu alasan juga pada ASA kenapa saya memilih ASA untuk dibagikan kepada teman-teman sekalian, karena bisa breakout area supply dan juga resisten trendline-nya sudah di breakout di sini. Sekarang jika kita cek broker summary-nya pada saham ASA ini, oke, boleh kita lihat sangat bagus ya. Di hari Jumat kemarin tanggal 22 ada akumulasi dari asing BKAKZP yang cukup besar di sini, dan yang jual ada YP, SF dan AZ. Jadi untuk broker summary pada saham ASA ini sangat bagus. Ada akumulasi yang cukup besar di hari Jumat kemarin. Jika kita cek secara mingguannya, oke, boleh kita lihat di sini untuk broker summary-nya secara 1 minggu terakhir dari tanggal 15 Maret sampai 22 Maret. Terlihat kalau broker BK masih akumulasi yang cukup besar sekitar 10 miliar. Dan di top 2 ada NI dan KI. Lalu yang jual ada IF, AZ, dan YP. Jadi memang secara broker summary pada saham ASA ini cukup bagus yang diakumulasi oleh BK. Jadi, dan juga di sini untuk net foreign vessel-nya cukup menarik, yang menandakan kalau ASA berpotensi naik untuk minggu depan. Dan di sini secara teknikal juga sangat menarik. Harga mampu breakout area supply dan juga breakout area resisten trendline-nya. Dan di sini berarti boleh kita bagikan atau saya bagikan trading plan-nya pada saham ASA ini. Untuk trading plan-nya kita gunakan antri juga ya. Antri sekitar, karena di sini boleh kita lihat masih dalam keadaan sideways ya. Masih sideways, jadi potensi turun lagi ke sekitar area 805 sampai 820. Jadi potensi turun ke arah tersebut sebelum nanti mulai bergerak naik kembali. Jadi saya akan antri di 825. Untuk stop loss di bawah dari area demand sekitar 765. Lalu untuk target pertama di resisten yang di sini. Sebuah resisten di sini. Yaitu di 890. Lalu untuk target yang kedua ada di sini. Di harga 935. Boleh kita lihat untuk mencapai target pertama sekitar 7% dari harga entry kita di 825.
Dan untuk potensi loss kita di 7%, jadi untuk risk reward rasionya masih masuk 1:1,08. Jadi sangat menarik secara trading plan pada saham ASA ini. Dan juga secara konfirmasinya bisa breakout area supply dan juga resisten trendnya. Ini menjadi konfirmasi kalau ASA akan melanjutkan naiknya, dan juga alasan saya untuk membagikan ASA kepada teman-teman sekalian. Oke, jika sampai ke target yang kedua, maka boleh kita lihat potensi profit kita sekitar 13%, yang tentunya akan sangat menarik ya, secara risk reward ratio 1:1,83 di sini. Jadi, untuk saham ASA ini sangat potensi secara alasan-alasan yang tadi untuk bergerak naik. Jadi untuk ASA boleh pantau area demand 775-800. Jika belum di breakdown, maka ASA ini sangat potensi naik ke arah target kita di sini. Akan tetapi jika demand di breakdown, maka lebih baik keluar dari ASA dan disiplin terhadap trading plan. Jika terkena stop loss, maka cut loss. Tetapi jika tidak, maka boleh hold sesuai trading plan yang sudah jalan. Jadi di sini boleh kita lihat stop loss di 765. Jadi jika area demand belum di breakdown, maka ASA akan sangat berpotensi naik ke area target. Akan tetapi jika demand di breakdown, maka ASA akan bergerak turun ke support di sini, di harga 720. Nah, maka dari itu pantau untuk ASA area demand 775 sampai 800. Dari sini saya akan ketik dulu trading plan pada ASA, buy on weakness. Jadi kita antri dulu, buy di 820 sampai 825, 825, TP1 di 890, TP2 di 935. Jadi untuk SL di 765. Jadi untuk ASA teman-teman boleh pantau area-area yang di sini yang bisa menjadi area target dan juga area SL sesuai trading plan pada saham ASA ini. Nah, untuk ASA sangat potensi naik ke area target kita dengan alasan seperti yang tadi. Nah, kira-kira begitu analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 25 sampai 28 Maret 2024. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.